Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Prilly Marcelina Andris. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, saya mewakili kelompok 6 untuk menjelaskan mengenai sebuah permasalahan dengan menggunakan metode Big M yang menjadi tugas dari mata kuliah pemrograman linear yang dibimbing oleh Cik Marvel Grace Maukar SPD MSc. Nah, selanjutnya kita masuk pada latihan soal. Dikatakan karena COVID-19, beberapa masyarakat kehilangan mata pencarian. Untuk itu, pemerintah Kota Manado berupaya untuk membantu masyarakat yang kehilangan mata pencarian tersebut dengan memberikan bantuan bahan pokok makanan berupa minyak kelapa, beras, dan gula. Ada 2 paket bantuan yang disediakan pemerintah Kota Manado. Paket A berisi 2 kg minyak kelapa, 3 kg beras, dan 1 kg gula pasir dengan anggaran Rp50.000. Sedangkan paket B berisi 1 kg minyak kelapa, 1 kg beras, dan 1 kg gula pasir dengan anggaran Rp30.000. Di toko tempat pemerintah mensuplai bahan-bahan tersebut hanya memiliki tidak lebih 75 kg minyak kelapa, sekurang-kurangnya 60 kg beras, dan 70 kg gula pasir. Tentukan minimal anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah Kota Manado untuk bahan tersebut. Nah, kita masuk pada penyelesaian. Fungsi tujuan adalah min Z sama dengan 50x1 tambah 30x2. Nah, dengan kendala yang pertama yaitu 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 75. Kendala yang kedua 3x1 tambah x2 lebih dari sama dengan 60. Dan kendala yang ketiga x1 tambah x2 sama dengan 70. Kemudian x1 x2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kendala tersebut kita bawa ke dalam bentuk kanonik. Sehingga fungsi tujuan menjadi min Z sama dengan 50x1 tambah 30x2 tambah MA2 tambah MA3. Nah, dengan kendala yang pertama kita tambahkan slack, dan kendala yang kedua surplus dengan X1, X2, E1, dan E2 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk kendala kedua dan ketiga, kita harus tambahkan variabel artifisial dengan bentuk seperti ini. 3x1 tambah x2 kurang e2 tambah a2 sama dengan 60. X1 tambah x2 tambah a3 sama dengan 70. Dengan x1, x2, e1, e2, a2, a3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita fokus ke dalam fungsi tujuan. Nah, karena dalam kendalanya kita berikan variabel artifisial, maka di fungsi tujuannya kita tambahkan dengan variabel artifisial. Nah, karena masalahnya adalah meminimumkan, jadi koefisiennya dari variabel artifisial adalah M. Nah, kita ubah fungsi tujuan menjadi bentuk seperti ini. Kemudian kita kalikan baris kedua dengan M. Nah, baris kedua ini berasal dari kendala yang kedua. Dan baris yang ketiga kita kalikan dengan M. Nah, baris ketiga ini berasal dari kendala yang ketiga. Kemudian kita jumlahkan, maka diperoleh hasil seperti ini. Nah, setelah itu kita perhatikan pada hasilnya variabel artifisialnya sudah tidak ada lagi. Nah,
Bentuk ini akan kita pakai menjadi baris ke nol di dalam metode simplex. Dari bentuk tadi, maka kita akan memperoleh tabel seperti ini. Karena masalahnya meminimumkan, maka dengan memperhatikan baris ke nol, kita lihat mana positif paling besar. Nah, kita ketahui bersama M di sini bilangan paling besar. Jadi, positif paling besar berada pada kolom X1. Nah, sehingga X1 ini yang akan masuk basis. Nah, kemudian bisa dilihat pada tabel di bawah. Untuk menentukan X1-nya akan masuk kemana, kita lihat positif paling kecil. Nah, positif terkecil terdapat pada 20, sehingga X1 akan masuk ke A2. Di sini setelah kita lihat pivotnya yang mana, kemudian kita lakukan operasi baris elementer. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian menggunakan operasi baris elementer. Pertama, kita mengganti baris A2 dengan baris baru X1. Baris baru X1 sama dengan baris A2 kali 1/3. Nah, di sini baris A2 kita kalikan dengan 1/3, maka diperoleh hasil seperti ini. Kemudian baris baru set sama dengan baris set kurang 4M kurang 50.000 kali baris baru X1. Nah, baris baru X1 tadi kita kalikan dengan 4M kurang 50.000. Nah, hasilnya kita kurangkan dengan baris set, maka diperoleh hasil seperti ini. Nah, selanjutnya baris baru S1 sama dengan baris S1 kurang 2 kali baris X1. Nah, baris X1 tadi kita kalikan dengan 2. Lalu baris S1 kita kurangkan dengan hasil kali baris X1 dengan 2, maka diperoleh hasil seperti ini. Kemudian baris baru A3 sama dengan baris A3 kurang baris baru X1, sehingga kita peroleh hasil seperti ini. Dari penyelesaian operasi baris elementer tadi, maka akan menghasilkan tabel berikut ini. Nah, kita lihat pada tabel ini, pada baris ke nol mana positif paling besar. Nah, positif paling besar berada pada kolom X2. Jadi, X2 yang akan masuk basis. Kita bisa lihat pada tabel di bawah ini. Nah, untuk mengetahui X2 masuk kemana, kita cari rasionya. Kita lihat mana positif paling kecil. Nah, positif paling kecil berada di X1, yaitu 60. Di sini setelah kita lihat pivotnya yang mana, kemudian kita lakukan operasi baris elementer. Pertama, kita mengganti baris X1 dengan baris baru X2. Baris baru X2 sama dengan baris X1 kali 3. Nah, baris X1 ini kita kalikan dengan 3, sehingga kita memperoleh hasil seperti ini.
Nah, selanjutnya baris baru set sama dengan baris set kurang 2M kurang 40.000 per 3 kali baris baru X2. Nah, pertama-tama kita kalikan dahulu baris baru X2 dengan 2M kurang 40.000 per 3. Kemudian baris set kita kurangkan dengan hasil kali dari baris baru X2 dengan 2M kurang 40.000 per 3. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Baris baru S1 sama dengan baris S1 kurang 1 per 3 kali baris baru X2. Pertama-tama kita kalikan dahulu baris baru X2 dengan 1 per 3. Nah, kemudian baris S1 kita kurangkan dengan hasil kali dari baris baru X2 dengan 1 per 3. Nah, bisa kita lihat hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya baris baru A3 sama dengan baris A3 kurang 2 per 3 kali baris baru X2. Nah, pertama-tama kita kalikan dahulu baris baru X2 dengan 2 per 3. Lalu baris A3 kita kurangkan dengan hasil kali dari baris baru X2 dengan 2 per 3. Sehingga kita dapat hasil seperti ini. Nah, dari penyelesaian operasi baris elementer tadi, maka kita akan menghasilkan tabel berikut ini. Nah, seperti halnya dengan iterasi-iterasi tadi, kita lihat pada baris ke 0 mana positif paling besar. Nah, positif paling besar berada pada E2. Jadi, E2 yang akan masuk basis. Nah, selanjutnya kita lihat tabel di bawah ini. Untuk menentukan E2 akan masuk kemana, kita terlebih dahulu mencari rasionya. Kita lihat positif paling kecil ada di mana. Nah, positif paling kecil berada di A3. Kita lihat pivotnya yang mana. Kita lakukan operasi baris elementer. Pertama, mengganti baris A3 dengan baris baru E2. Baris baru E2 sama dengan baris E3. Nah, baris baru E2 adalah 0, min 2, 0, 0, 1, min 1, 1, 10. Nah, kemudian baris baru set sama dengan baris set kurang M kurang 30.000 kali baris baru E2. Nah, pertama-tama kita kalikan dahulu baris baru E2 dengan M kurang 30.000. Kemudian baris set kita kurangkan dengan hasil kali dari baris baru E2 dengan M kurang 30.000. Nah, sehingga kita memperoleh hasil sebagai berikut. Baris baru X2 sama dengan baris X2 tambah baris baru E2. Nah, setelah kita jumlahkan baris X2 dengan baris baru E2, maka kita dapat hasil seperti ini. Nah, kemudian baris baru E1 sama dengan baris E1 kurang baris baru E2. Nah, setelah kita mengurangi baris E1 dengan baris baru E2, maka kita peroleh hasil sebagai berikut. Nah, dari operasi baris elementer tadi, kita akan memperoleh tabel seperti ini. Nah, pada tabel ini
sudah mencapai nilai optimal, karena di baris ke-0 sudah tidak ada lagi yang bernilai positif. Nah, dari tabel di atas, maka kita peroleh hasil X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 70, E1 sama dengan 5, E2 sama dengan 10, A2 sama dengan 0, A3 sama dengan 0, dan Z sama dengan Rp2.100.000. Nah, jadi minimal anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kota Manado dalam upaya membantu masyarakat adalah Rp2.100.000. Nah, itulah penjelasan mengenai permasalahan yang terkait dengan COVID-19 dengan menggunakan metode Big M. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mudah dimengerti. Thank you for watching.